Selamat datang di diskusi 2 mingguan ND News. Saya Agustinus Rai, Ketua Pemuda Katolik, akan memandu diskusi hari ini. Tema diskusi kali ini adalah mengenai persoalan Asia Dinasti Sejahtera, atau dalam skop yang lebih besar adalah investasi bodong. Publik pasti tentunya sudah tahu bahwa banyak orang yang merasa dirugikan karena tidak adanya semacam pertanggungjawaban dari ADS. Terbaru adalah Direktur Utama dari Asia Dinasti Sejahtera ditangkap oleh Polda NTT, lalu untuk yang sekarang ini sudah dalam tahanan Kejaksaan Negeri ND. Dan sebelum kita mulai diskusi, saya perkenalkan dulu narasumber kita sudah hadir di sini. Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, Pak Lino Seda. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian juga ada anggota DPRD Kabupaten ND, Pak Julius Cesar Nonga. Publik sudah kebingungan dengan persoalan ADS ini. Terbaru bahwa Direktur Utama dari Asia Dinasti Sejahtera yaitu Muhammad Banu sudah ditangkap oleh pihak kejaksaan. Namun ada hal yang perlu dijawab dan juga menjadi pertanyaan publik, yaitu pertanggungjawaban ADS. Tentunya terkait dengan dana nasabah itu. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya perlu juga bertanya kepada, mungkin yang pertama kepada Pak Julius Cesar Nonga atau Kak Yura, mengenai perjalanan ADS. Kita tahu bahwa ADS beberapa kali kemudian melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, dan juga tahun lalu sudah diingatkan oleh pemerintah melalui OJK bahwa perlu kehati-hatian dalam memilih investasi, dan ADS salah satu yang dikasihkan bahwa itu investasi bodong. Bapak sendiri melihat hal ini. Baik, terkait dengan ADS yang hari ini dikategorikan dalam investasi bodong, saya pikir ini suatu keadaan atau realita yang sedang dihadapi, sedang dialami oleh masyarakat kita, terutama para nasabah ADS yang hari ini sangat dirugikan oleh investasi yang menawarkan keuntungan, tetapi dalam tahapan operasional tidak dibarengi dengan payung hukum yang kuat, tidak dibarengi dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan atau pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan untuk melakukan pengumpulan dana masyarakat, sehingga masyarakat kita dihadapkan pada sebuah tawaran menarik yang menawarkan keuntungan, tetapi dasar-dasar operasionalnya tidak formal, sehingga hari ini dikategorikan sebagai investasi bodong. Masyarakat kita memang kecenderungan begitu, cenderungan mau yang instan, kemudian ini sangat menarik. Khusus untuk Asia Dinasti Sejahtera yang ada di ND, saya pikir kita tidak hanya sampai berbicara pada soal atau tatanan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi hari ini proteksi kepada masyarakat kita, proteksi kepada nasabah yang sudah terlanjur, ini sebenarnya mesti dibuat oleh pemerintah, terutama kaitan dalam tanggung jawab moral. Karena perjalanan ADS ini di Kabupaten ND yang kita cinta ini tidak kemudian serta-merta hadir. Ini melalui proses panjang yang juga melibatkan semua komponen pemerintah yang berkompeten dalam urusan investasi dan urusan keuangan ini. Tetapi ada satu soal yang sedang dihadapi. Sekali lagi kita sudah terlambat. Terlambat ini dalam kita mesti mengakui bahwa lemahnya pengawasan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang saya maksudkan di sini ada DPR di sana,
kemudian ada pemerintah daerah sendiri di sana melalui OPD teknis terkait, itu kemudian lemah dalam pengawasan. Saat lemah dalam pengawasan, perjalanan ADS memanfaatkan celah-celah sempit ini terus dilakukan, kemudian bergantung sungguh kepada peran serta yang diikut sertakan oleh pemerintah ke dalam manajemen ADS. Jadi apakah hari ini masyarakat atau nasabah ini mesti dibiarkan begitu saja? Saya pikir dalam perspektif hukum mungkin kita bicara dalam hal yang normatif, tetapi kalau dalam tanggung jawab moral, saya pikir karena perjalanan Asia Dinasti Sejahtera ini juga melibatkan beberapa elemen penting di pemerintah, maka tanggung jawab moral itu harus dibuat oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa ketidakpastian. Ini bukan soal nanti hasil akhirnya menguntungkan atau kemudian memberi dampak untuk nasabah itu kemudian tidak rugi terlalu besar, karena ini sudah masuk ke soal hukum. Kita tidak akan lihat secara jauh situ, mungkin nanti Pak Nino akan mengupas tuntas dalam perspektif hukum, tetapi saya hanya melihat dari tatanan kebijakan. Kita harus mengakui bahwa pemerintahan daerah lambat dalam mengantisipasi hal-hal yang hari ini terjadi. Bukan berarti kita tidak tahu, kita semua tahu, tetapi kemudian kontrol dan lain sebagainya yang dibuat oleh kita semua yang berkompeten di dalam urusan kewenangan untuk mengatur, mengontrol ini tidak berjalan secara maksimal. Menarik tadi agak menyinggung soal pengawasan dan implementasi. Saya mengingat dan juga mungkin publik pernah dihebohkan dengan putusan OJK tahun lalu yang mengatakan bahwa ADS termasuk dalam daftar list investasi bodong yang sudah dikategorikan oleh OJK. Nah, seharusnya saat OJK memberikan keputusan seperti itu atau mengkategorikan ADS dalam kategori investasi bodong, seharusnya pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah tegas agar tidak bertambah nasabah. Kalau mengalami ini, kakak, itu yang kemudian saya katakan kita lalai. Begitu OJK menetapkan dalam rilis beritanya bahwa Asia Dinasti Sejahtera ini masuk dalam kategori investasi bodong yang perlu kehati-hatian nasabah ataupun masyarakat untuk masuk ke dalamnya, tetapi kegiatan-kegiatan yang melibatkan perangkat-perangkat yang ada di pemerintah daerah tetap jalan, termasuk di dalamnya urusan peresmian kantor baru yang beberapa waktu lalu. Peresmian kantor itu praktis setelah kita semua membaca dari rilis berita bahwa Asia Dinasti Sejahtera ini masuk dalam kategori bodong. Mestinya begitu investasi ini dikatakan bodong, pemerintah dalam kapasitas sebagai regulator pemerintah daerah misalnya mesti mengambil langkah-langkah tegas, karena yang tahu sejauh mana izin operasional yang dimaksudkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini, yang tahu itu pemerintah daerahnya. Sehingga masyarakat kemudian dikuatkan secara psikologi oleh kehadiran dan peran serta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerahnya tadi, melalui dinas teknis terkait itu, yang terus seakan-akan memberikan kepastian bahwa ini tidak bodong. Artinya kakak mau mengatakan bahwa pemerintah juga punya andil dalam promosi terhadap ADS ini. Iya, kenyataan memang seperti itu. Kenyataannya karena memang berbagai dokumentasi peresmian kantor, dokumen pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat di daerah ini kemudian dijadikan semacam testimoni oleh mereka yang kemudian menawarkan
pengurus-pengurus Asia Dinasti Sejahtera itu, pernyataan kemudian dokumentasi-dokumentasi yang melibatkan pejabat-pejabat di pemerintah daerah ini juga dijadikan semacam kekuatan testimoni kepada masyarakat bahwa ini sah, ini legal, karena memang pemerintah ada dan terus masif ikut di dalam sosialisasi itu. Secara tidak langsung pemerintah itu ada di sana. Menambah daya tarik. Kemudian kita juga disampaikan berita bahwa disinyalir beberapa pejabat penting di daerah ini juga ikut menjadi nasabahnya. Artinya bahwa masyarakat pasti secara psikologi akan sangat kuat. Ini pejabat ini juga ikut, dengan sendirinya masyarakat dikuatkan. Walaupun terhembus berita bahwa ini bodong, ya masyarakat kita dalam kapasitas SDM yang terbatas untuk menjangkau lebih jauh lagi soal keberadaan ADS ini, kemudian harap hanya berpegang kepada tawaran-tawaran yang menguntungkan tadi, tanpa melihat dasar-dasar ataupun pertimbangan rasional yang lebih baik lagi untuk ikut atau tidak ke dalam tawaran Asia Dinasti. Oke. Sekarang saya pindah ke Pak Dino Seni, dosen Fakultas Hukum Universitas Flores. Dari sisi hukum, ADS hanya diizinkan dalam perdagangan, tetapi bukan perdagangan yang dalam bentuk multi-level marketing izinnya. Tetapi yang kita ketahui adalah dia kemudian bergerak juga di luar dari izin yang diberikan oleh pemerintah dalam aturannya, kan? Apakah yang begitu sudah bisa ditindak atau tidak? Ya, baik. Sebelum saya menjawab apakah itu bisa ditindak dan tidak, perlu saya jelaskan bahwa ADS ini adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu dia sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu layaknya seperti manusia. Subjek hukum itu kan ada dua. Yang pertama manusia, yang kedua adalah PT, CV, firma dan lain sebagainya. Juga masuk dalam kategori subjek hukum. Nah, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, subjek hukum itu katakanlah PT, ya, dia bisa melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu yang hari ini kita ketahui bahwa direkturnya itu sudah diproses secara hukum pidana. Nah, kemudian untuk perseroan terbatas itu memang kalau kita melihat dari sisi regulasinya itu memang diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Itu bagaimana syarat untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas itu tercover di dalamnya. Yang salah satu atau duanya itu kalau berhubungan dengan ADS ini adalah SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan dan juga izin lokasi. Nah, dalam kaitan pengurusan baik SIUP maupun izin lokasi itu tentunya itu berhubungan dengan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, sehingga apakah layak lokasinya atau itu diperuntukkan untuk perdagangan murni, tentunya melalui penilaian-penilaian melalui instansi yang terkait. Nah, kalau itu betul-betul dilihat kemudian dia menyimpang dari SIUP-nya itu, pemerintah daerah dalam hal ini mungkin dinas perizinan juga bisa menegur atau memberikan sanksi terhadap PT tersebut. Menyangkut kemudian yang kita ketahui sekarang bahwa banyak nasabah yang dirugikan karena banyak yang diinvestasikan ke dalam ADS tersebut. Nah, bagi mereka itu memang itu diberikan ruang, apakah secara perorangan ataukah secara kelompok class action, ya, itu untuk melakukan gugatan secara perdata. Nah, ya, itu dapat, karena itu juga ada pendasaran hukumnya. Itu kalau kita merujuk kepada Perma nomor 13 tahun 2016 pasal 25 ayat 1, situ sangat jelas mengatakan bahwa
selain pidana, perdata, hakim pun bisa memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap PT tersebut. Ya. Dalam hal ini PT ini kan diwakilkan oleh direktur ataupun pengurusnya. Jadi tinggal bagaimana, apakah perorangan atau secara kelompok mengajukan gugatan perdata agar kerugian-kerugian yang mereka peroleh selama ini ya bisa dikembalikan dengan melihat mungkin aset yang dimiliki oleh PT ADS tersebut. Ya. Menarik tadi, kakak kemudian menyinggung sampai ke persoalan bagaimana penyelesaian hukum terhadap dana nasabah. Kita tahu benar bahwa kalau kita bicara soal kerugian negara, dana yang disitakan bukanlah kerugian negara, tetapi itu adalah kerugian dari nasabah. Dalam gugatan perdata itu bisa ya? Bisa. Nanti berjalan dua area, satu pidana terhadap dirutnya atau pengurusnya, kemudian perdata juga bisa masuk dalam situ. Oke. Jadi saya tambahkan bahwa pendasaran itu pun dia satu kesatuan antara pidana dan perdata. Pidana di pasal 378 KUHP itu bagi korporasi yang melakukan penipuan terhadap nasabah itu dapat dijatuhi sanksi pidana maupun kemudian berupa perdata. Itu dipertegas lagi dengan Perma nomor 13 tahun 2016 tadi. Ya, itu hakim boleh menjatuhkan perdata pada waktu persidangan terhadap PT tersebut, PT ADS tersebut, sehingga nasabah yang merasa dirugikan itu kerugiannya itu bisa dikembalikan. Artinya Bapak mau mengatakan bahwa untuk nasabah ADS jangan dulu pesimis karena masih ada peluang untuk bisa mengembalikan uang. Kemungkinan besar tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Kami juga membaca di media news katanya itu dana paling rendah 4,5 dengan terbesar 145 juta nasabah. Saya kira cukup besar. Ada jadi pertanyaan, untuk mengurus gugatan ini apakah ada rentang waktunya yang diberikan undang-undang? Kalau misalkan dia terbatas di sini, waktunya habis sudah tidak bisa digugat. Adakah rentang waktunya? Prinsipnya kalau nasabah itu merasa dirugikan, kapan saja mereka bisa mengajukan gugatan secara perdata. Ataukah kemudian nanti gugatannya itu bisa disatukan dengan pidananya, karena sekarang itu kan juga pidana sementara berjalan, seperti itu. Jadi digabungkan antara pidana dengan perdatanya. Dan memang Perma seperti saya katakan dasar hukumnya tadi di pasal 25 ayat 1 Perma nomor 13 tahun 2016 itu memberikan wewenang penuh kepada hakim untuk memutuskan berhubungan dengan kerugian yang dimiliki oleh nasabah itu. Kalau setahu kakak dalam dalam beberapa hari terakhir ada pemberitaan ADS, pemberitaan informasi yang masuk dalam kasus ini. Kakak, penilaian kakak, apakah ini akan berakhir dengan pengembalian uang nasabah atau tidak? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau nasabah yang merasa dirugikan tidak menggunakan haknya untuk melakukan gugatan, ya jelas pasti haknya tidak akan dimiliki atau tidak diperoleh itu kerugian yang dia dapatkan. Kemudian kalau seandainya mereka menggunakan haknya mereka, apakah itu secara perorangan ataupun kelas action tadi secara kelompok untuk melakukan gugatan secara perdata, itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu dari sisi hukumnya. Kalau dari sisi pemerintahan, setelah mengetahui kisruh ADS dan banyak orang dirugikan, kakak sendiri sering bersuara di media untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah karena permintaan. Langkah selanjutnya akan diambil oleh kakak secara pribadi atau di DPR nanti? Tadi memang ada dua opsi ya. Dua opsi kira-kira secara formal yang bisa ditempuh untuk meminimalisir kerugian ataupun mengembalikan hak-hak dari
nasabah. Nah, itu kemudian diatur jelas dalam aturan hukumnya. Tetapi memang ini sangat dilematis kira-kira. Kalau kita berbicara tentang proses, maka ini kita sudah terlanjur terjadi, baru kemudian kita bicara. Ini sehingga di awal tadi saya mau sampaikan bahwa tanggung jawab paling tidak secara moral itu mesti ada dulu. Nah, jangan sampai tanggung jawab secara moral juga tidak ada, apalagi tanggung jawab berikutnya yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan. Nah, mengembalikan itu ruangnya sangat sempit dengan kondisi ADS sekarang. Tetapi kalau kemudian pemerintah secara moral juga tidak memberikan tanggung jawab, kemudian merasa ini bahwa ini kesalahan dari nasabah atau kesalahan masyarakat, ini menjadi hal yang patut kita sesali. Karena memang dalam proses perjalanan ADS ini juga keterlibatan pemerintah daerah itu sangat besar. Sangat besar karena dalam beberapa dokumentasi yang ada, setelah dia dinyatakan bodong oleh OJK, kemudian dalam launching peresmian kantor itu juga dihadiri oleh kalau saya tidak salah dihadiri oleh pejabat dari kabupaten maupun dari provinsi. Itu juga hadir. Saya juga melihat ada ketidakharmonisan, ada ketidakpaduan antara tim koordinasi yang ada di pemerintah daerah, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak berdasarkan dalam mengambil keputusan untuk menentukan sikap apakah ADS ini boleh berjalan, boleh berjalan mendahului izin yang sesungguhnya. Karena pemerintah daerah ini hanya mengeluarkan izin dasar. Izin dasar tadi SIUP, izin lokasi dan segala macam itu izin dasarnya saja. Tetapi dalam secara faktual yang dilaksanakan ini jauh deviasinya dari izin dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga sudah sampai kepada operasional. Saya tahu informasi itu bahwa ada sedikit perbedaan cara pandang antara tim koordinasi itu sendiri sejak awal. Ada sebagian tim yang mau supaya ADS ini boleh berjalan di Kabupaten Inde setelah mendapatkan izin perdagangan CUPL katanya keuangan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga Kementerian Keuangan. Tetapi ada juga sebagian dari tim itu yang kemudian memberi garansi lebih kepada manajemen ADS sehingga mereka boleh jalan kira-kira paralel dengan pengurusan izin ke pemerintah pusat, ke kementerian, yang kita juga belum tahu apakah izin ini keluar atau tidak. Tetapi dalam durasi waktu yang sangat pendek, 2019, 1 tahun lebih sedikit, sekitar 28 miliar ya, yang dikumpulkan, kemudian melibatkan 1.800 lebih nasabah atau masyarakat kita yang ikuti dalam itu. Sehingga sekali lagi kita mau mengetuk hati lah kurang lebih para pejabat pemerintah daerah yang dari kemarin sejak awal ikut dalam urusan ini, yang bolehlah memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa mewakili tanggung jawab secara moral. Karena ini saya belum pernah tahu, saya belum pernah dengar ini, sehingga pemerintah jangan sampai terkesan cuci tangan. Kalau kesannya kita mencuci tangan, ya terus masyarakat kita mau berharap kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada pemerintah itu sendiri. Karena memang secara psikologi masyarakat itu sebenarnya dikuatkan oleh keberadaan
pemerintah di dalam kegiatan ADS di wilayah Kabupaten Edi. Baik. Untuk Pak dosen, soal konteks hukum sekarang dengan ruang lingkup yang diberikan undang-undang untuk nasabah, seberapa besar kemungkinan uang mereka itu tuh dapat dikembalikan? Tadi Pak Karyo sempat bicara bahwa itu tergantung dengan dana nasabah, tetapi dalam aturannya sendiri, bagaimana nanti hakim menentukan nilainya? Ya, baik. Untuk mengembalikan uang, ya kalau menurut saya dalam aturan sih tidak menyebutkan secara jelas jumlahnya harus berapa. Nah, dari aset yang dimiliki, mudah-mudahan ada, itu akan dibagikan secara adil kepada para nasabah tersebut. Ya, jadi menurut saya para nasabah juga tidak bisa menuntut terlalu berlebihan kalau seandainya asetnya itu ada. Ya, jadi kita harapkan bahwa mereka pun akhirnya ya harus mengerti kalau seandainya kalau sudah melalui proses hukum secara perdata dan ada asetnya, kembalikan mereka sesuai dengan asas keadilan tadi. Kalau misalnya asetnya tinggal 100 juta ya dibagikan ke semua orang, misalnya 100 juta, mudah-mudahan lebih, bagikan kepada orang yang merasa dirugikan atas perbuatan mereka sendiri, investasi itu anggotanya. Dan itu yang kita harapkan masyarakat juga harus mengerti. Dari sisi hukum juga, sekarang ini yang ditahan baru direktur utama. Dalam konstruksi hukum, bisakah ini berpeluang terhadap pidana terhadap pengurus-pengurus lain atau orang-orang yang kemudian terlibat dalam menawarkan jasa investasi bodong itu? Ya, terakhir yang saya ikuti perkembangan, direktur PT ADS tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Artinya apa? Itu kalau kita merujuk kepada pasal 378 KUHP, itu perbuatan penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh perseroan, penipuan yang dilakukan oleh perseroan. Bagaimana dia berupaya untuk meyakinkan orang untuk menginvestasikan uang ke dalam perseroan tersebut, kemudian menggerakkan, mengumpulkan banyak orang sehingga orang pun akhirnya tergerak dan mau menginvestasikan uangnya di dalam PT ADS tersebut. Nah, persoalan kemudian apakah ini ada korelasinya dengan turut serta? Nah, untuk menentukan turut serta itu ranahnya pada penyidik nanti. Penyidik akan melihat, akan melakukan penyidikan. Kira-kira adakah orang-orang juga turut serta dalam arti turut serta melakukan perbuatan penipuan tadi, atau perbuatan penipuan. Awalnya kan dari pidananya. Ya. Kalau memang ada turut serta, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang turut serta untuk melakukan penipuan itu pun bisa dipanggil, dimintai keterangannya, bahkan bisa juga diproses secara hukum pidana. Bisa, ada peluang saya rasa. Ya. Baik, terima kasih. Berakhir sudah diskusi 2 mingguan kita. Diskusi ini diselenggarakan oleh ND News bekerjasama dengan Pemuda Katolik.